Setelah kegagalan di Piala AFF 2024, ada kabar menarik dan penuh harapan buat kita semua soal Timnas Indonesia. Ya, meski gagal ke semifinal, pelatih Shin Tae-yong nggak menyerah begitu aja. Apa sih langkah yang dia ambil? Yuk, kita bahas selengkapnya. Shin Tae-yong mengakui, performa Timnas Indonesia belum maksimal di Piala AFF 2024. Salah satu faktor yang dia soroti adalah komposisi tim yang didominasi pemain muda. Walaupun mereka punya semangat juang tinggi, pengalaman di turnamen besar seperti AFF itu ternyata krusial banget. Shin juga bilang, kurangnya pengalaman bikin pemain kita kesulitan menghadapi tekanan di momen krusial. Sebagai contoh, dalam pertandingan melawan Filipina, timnas kita kalah 0-1. Padahal, secara kualitas permainan, kita nggak kalah. Tapi karena tekanan dan kurangnya pengalaman, hasilnya jadi kurang memuaskan. Coach Shin juga menambahkan, pemain kita rata-rata usia 20 tahun dan telah menunjukkan permainan yang baik hingga akhir. Tapi Shin Tae-yong tetap optimis. Dia percaya dengan pembinaan yang tepat, para pemain muda ini bakal jadi tulang punggung tim di masa depan. Bahkan, Shin berkomitmen kasih mereka lebih banyak jam terbang. Menurutnya, mentalitas dan konsistensi permainan harus jadi fokus utama ke depan. Menariknya Coach Shin nggak cuma bicara, tapi juga bertindak. Dia mendirikan Shin Tae-yong Football Academy di Indonesia, yang fokus pada pengembangan pemain muda usia dini. Akademi ini dilengkapi dengan fasilitas latihan yang mumpuni loh. Selain itu, dia juga meluncurkan STY Foundation untuk memberikan peluang lebih besar bagi pemain sepak bola muda. Jadi meskipun hasil di Piala AFF 2024 belum sesuai harapan, Coach Shin melihat ini sebagai bekal berharga bagi pemain muda kita untuk turnamen lebih besar di masa depan. Dia bilang, meskipun kalah, ini adalah pengalaman berharga bagi pemain-pemain muda kami untuk turnamen lebih besar di masa depan. Dengan semangat dan dedikasi seperti ini, kita optimis deh, masa depan sepak bola Indonesia bakal cerah. Setelah kekalahan itu, Coach Shin juga nggak lupa minta maaf ke seluruh pendukung timnas. Dia bilang, saya mohon maaf atas hasil yang mengecewakan, tapi kami akan bekerja keras memperbaiki tim ini. Nah, dia berjanji buat mengevaluasi semua aspek, mulai dari taktik, strategi, sampai performa individu pemain. Selain evaluasi, program latihan intensif juga disiapin nih. Targetnya nggak cuma fisik, tapi juga meningkatkan disiplin dan kerja sama tim. Shin Tae-yong bilang, semua elemen sepak bola Indonesia mulai dari federasi, klub, sampai supporter harus bersatu. Kalau kita kompak, kita bisa bangkit dan berprestasi, katanya. Garuda terbang tinggi di langit penuh bintang, merah putih berkibar, kita siap menang. Bersatu, melangkah, tak kenal lelah, untukmu Garuda kami serukan. Fokus utama timnas sekarang adalah persiapan buat pertandingan lanjutan round ketiga, kualifikasi Piala Dunia yang bakal ketemu Australia. Flashback dikit, di round pertama dan kedua, kita tampil impresif banget. Ingat waktu timnas kalahin Vietnam 2 kali di Maret 2024. Menang 1-0 di Jakarta dan 3-0 di Hanoi. Itu salah satu kemenangan paling manis. Karena terakhir kali kita menang di Hanoi, itu tahun 2004. Lolos ke round ketiga ini tuh bener-bener sejarah. Jadi wajar banget kalau kita euforia. Karena sebelumnya kita nggak pernah sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Masuk ke round ketiga, perjuangan makin berat guys. Kita sempat kesulitan waktu lawan Bahrain di pertandingan pertama. Waktu itu kita kebobolan di menit-menit akhir, padahal mainnya cukup solid. Tapi ya, itulah sepak bola, kadang hasilnya nggak sesuai harapan. Dan momen paling epik datang di November 2024. Siapa yang nyangka, kita berhasil ngalahin Arab Saudi 2-0. 2 gol Marcelino Ferdinand di pertandingan itu, jadi bukti kalau kita nggak cuma bisa bersaing, tapi juga bikin kejutan. Dan sekarang, fokus kita adalah pertandingan melawan Australia. Mereka punya skuad yang tangguh, pengalaman segudang, dan fisik yang kuat. Tapi Coach Shin udah bilang, yang penting adalah persiapan dan mentalitas.
timnas kita terus latihan intensif buat ningkatin kerjasama, taktik, dan juga stamina. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertandingan, tapi kesempatan buat terus bikin sejarah. Garuda terus maju demi mimpi kita. Hari ini kita di sini berjuang sampai akhir demi mimpi. Garuda jangan pernah ragu, seluruh negeri mendukungmu. Garuda di Coach Shin percaya banget, kalau persiapan matang dan dedikasi penuh, Indonesia bisa cetak prestasi lebih tinggi. Dia bilang, kita harus menjaga semangat dan fokus tim untuk tantangan selanjutnya. Kontraknya bahkan diperpanjang sampai 2027. Artinya federasi juga percaya sama visi dan kerja kerasnya. Jadi, meskipun kita gagal di Piala AFF 2024, perjalanan timnas Indonesia nggak berhenti di situ. Dengan evaluasi, program latihan baru, dan target lolos Piala Dunia 2026, masa depan sepak bola kita makin cerah.